wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Buka WA Ilham. Kirimkan PDF Riyadhus Shalihin ke ketua grup. Mana ketua grup? Mana Ilham? Kirimkan. Buka halaman 49 yang PDF. Langsung share ke grup. Udah dapat? Entah. Dulu bukan lalu suruh beli buku 50.000. Tak mau beli buku, kirimkan PDF. Tak juga bisa PDF, berarti udah Al-Hafiz. Hadis kalau menurut yang PDF, hadis ke halaman 59. Nomor 23 dari Abu Nujaib. Nampak? Nomor hadis 23. Jadi beda cetakan. Kalau buku itu nomor berapa? Tak pakai nomor. Ini 4 buku lain. Ini cetakan Mesir lain. Ini cetakan Surabaya lain. Ini Semarang lain. PDF. Yang belum masuk grup nanti masukkan. Baik. Al-Musannifu rahimahullah. Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah berkata, wa bihi wa ilaihi wa bisanadihi, dengan sanadnya dari Abu Nujaib bi dhammin nun. Cara membacanya nunnya dibaca dhammah, nu. Jadi membaca nama itu jangan nampak Abu Najid, enggak, Abu Nujaib. Wa fathil jim, jimnya dibaca fathah, Nujaib. Nama dia Imran ibn al-Husayn al-Khuzai radhiyallahu anhu, Allah meridainya. Anna, apa arti anna? Sesungguhnya. Anna sesungguhnya. Kalau di awal kalimat inna, annamra'atan, karena dia di tengah jadi anna. Annamra'atan, ada seorang perempuan. Min Juhainata, dari suku Juhainah. Atat, datang Rasulullah SAW. Ada seorang perempuan datang menjumpai Nabi Muhammad SAW. Wahiyya hubla, dia dalam keadaan hubla, hamil, mengandung anak. Minaz zina, hasil perbuatan zina. Faqalat, dia berkata, perempuan itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Aku sudah melakukan perbuatan yang menyebabkan aku kena hukum had. Kalau satu had, kalau banyak hudud. Ada nama hukum qisas. Hukum qisas itu dibalas dengan perbuatan yang sama. As-sinnu bis-sinni, kalau dipatahkannya gigimu, patahkan pula gigi dia. Al-ainu bil-aini, kalau dicucuknya matamu, cucuk pula mata dia. An-nafsu bin-nafsi, kalau dihilangkannya nyawamu, hilangkan pula nyawa dia.
membalas dengan hukum yang sama namanya hukum qisas. Kalau orang berzina itu namanya bukan hukum qisas, itu namanya hukum hudud. Hudud namanya. Kalau satu had, kalau banyak hudud. Hudud artinya sempadan. Orang Melayu nyebut batas itu namanya sempadan. Ini tanah antum, ini tanah saya. Di tengah itu ada sempadan, perbatasan. Kalau antum sudah melewati batas itu, antum sudah kena hudud. Kenapa orang berzina itu disebut melampaui batas? Karena dia sudah melewati batas yang ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku sudah melakukan perbuatan yang menyebabkan aku kena hukum hudud. Fa'aqimhu alayya. Tegakkanlah hukum hudud itu kepadaku. Kalau lajang, gadis, belum nikah, berzina, ayatnya jelas. Masih ingat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Az-zaniyatu waz-zani. Berzina laki-laki, berzina perempuan. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuklah dia 100 kali. Kalau sudah berlaki, sudah berbini, hukumannya asy-syaikhu wasy-syaikhatu, laki-laki dan perempuan. Idza zanaya, kalau berzina, farjumuhumal battah, lemparlah pakai batu sampai mati. Kita baca kitab ini gunanya supaya kita balik ke hadis-hadis Nabi. Ini isinya hadis-hadis. Nanti antum tamat kuliah, pulang ke kampung, diminta orang kampung pengajian. Adik dari mana? Dari UIN ya? Iya. Tolong itu pengajian buat kami. Oh, saya fakultas peternakan. Tak bisa. Tak bisa beralasan. Jadi kalau antum pulang, antum pede. Dek dari UIN ya? Ya. Bisa ngisi pengajian di masjid kami. Saya Pak, kalau ngisi pengajian sekali nggak bisa. Saya mesti khatam. Itu cara nolak. Kitabnya mana? Ada PDF. Di print, di fotokopi. Itu pulang, bacakan kitab. Hari Rabu kita baca Riyadhus Shalihin. Nanti datangi lagi dosen-dosen, banyak dosen duit. Hari Kamis minta baca tasawuf. Siapa dosen tasawuf di UIN? Dr. Iskandar Arnel, kenal? Tamat dari McGill, Kanada. Minta sama dia, Ustaz, bukakan kami kitab tasawuf. Ihya Ulumuddin terlalu besar. Ditipiskan lagi Ihya Ulumuddin itu, diringkaskan oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Ihya Ulumuddin itu siapa? Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal tahun 505. Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal tahun 505. Tahun Masehinya 1111. Terlalu tebal, diringkas oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, ulama dari Damaskus, Suriah. Nama kitabnya Mau'izatul Mu'minin min Riyadhis Shalihin. Download. Gimana cara mendownloadnya Pak Ustaz? Tulis di Google. Mau'izatul Mu'minin PDF. Nah, tulis Mau'izatul Mu'minin PDF. Enter. Nah, langsung dapat. Mau'izatul Mu'minin. Jadi tak ada hari antum kosong. Hari Rabu hadis, hari Kamis tasawuf, hari Jumat akidah. Akidah yang paling rendah Jala'ul Afham, syarah Aqidatul Awam. Ada matan, kitab matan namanya Aqidatul Awam. Nah, minta syarah Jala'ul Afham, ditulis oleh murid waktu pengajian Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, ulama Makkah.
Waktu dia mengajar tuh ditulis oleh muridnya, Kiai Ihya. Masih hidup pengarangnya. Syekh Said Muhammad sudah meninggal, muridnya masih ada, pernah saya jumpa. Nah, jadi tak ada kosong. Hari Sabtu kasihlah kami bernapas sedikit Ustaz. Oke, Sabtu Ahad kosong. Rabu Riyadhus Shalihin, Kamis tasawuf, akidah. Akidah siapa? Yang biasa ngajar akidah Ustaz Nixon. Kenal Ustaz Nixon? Tak kenal Ustaz Nixon, Ustaz Nur Hadi Hussein. Tak kenal juga Ustaz Nur Hadi Hussein? Begitu sulit. Nah, hari Senin baca tafsir. Tafsir yang simpel, paling simpel tafsir Jalalain. Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti. Hari Selasa baca fikih. Fikih yang paling bawah Fathul Qarib. Syarah Matan Takrib. Fikih Fathul Qarib, tafsir Jalalain, hadis Riyadhus Shalihin, tasawuf Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin. Apa lagi? Akidah Jalalaul Afham. 5 kitab seminggu. Kuliah selesai, kitab khatam. Balik, suruh pengajian, barokah berdatang. Mantap kali Ustaz tadi mengajarkan. Ya, dia baca kitab, dia bukan baru, bukan cuma kuliah, presentasi. Makalah copy paste, dosen tak baca. Dapat apa kuliah? Ngaji subuh. Sholat subuhnya dapat, biasa. Kalau sudah terbiasa menengok orang banyak, ini tak grogi. Kalian bukan cuma belajar baca kitab, belajar macam mana mengajar. Macam mana saya mengajar nih, begitu antum nanti ngajar. Macam mana gaya saya bercakap, begitu. Tapi kalau ustaz guru kita tuh banyak, antum kombinasikan. Antum bisa tenang macam Ustaz Iskandar Arnel, macam Ustaz Saidul Amin, itu kombinasi. Pada akhirnya antum akan menjadi diri antum. Mantap kali tadi Ustaz di masjid kita tuh mengajar Riyadhus Shalihin. Oh ya. Dari fakultas apa dia itu? Sains teknologi. Tapi kitabnya khatam. Jangan dari usuluddin tak pandai bercakap. Balik ke kitab. Datang seorang perempuan dari suku Juhainah. Dia sudah berzina, minta kepada Nabi supaya dihukum. Hukumlah aku ya Rasul. Dia sudah menikah, maka dia mesti dilempar batu sampai mati. Pada Nabiullahi waliyaha. Nabi memanggil walinya. Jadi kalau datang perempuan ke sini, Ustaz Somad, jatuhkan aku hukuman. Panggil walinya. Walinya 6. Tapi 9 Ustaz, itu wali songo. Wali perempuan itu 6. Yang pertama ayah. Yang kedua atuk. Yang tak paham atuk, grandfather. Ayah sama atuk ini wali paling kuat. Namanya wali mujbir. Kenapa disebut wali mujbir? Karena dia bisa menikahkan anaknya tanpa anak itu tahu. Pengajian di sini nampaknya ada anak mahasiswanya yang ganteng, lalu disalaminya. Kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar kau ajarkan surat Ar-Rahman tunai. Ada saksi 2 orang, ada mahar, ada ijab, ada qabul. Sah. Walaupun anak tidak tahu. Itu namanya wali mujbir. Nanti belajar dalam fikih Fathul Qarib. Ayah atuk. Yang 4 lagi abang, adik laki-laki. Baru yang 2 lagi abang ayah, adik ayah. Mama Pak Ustaz? Mama saudara ibu. Ini mama. Itu secara adat Minangkabau bertanggung jawab. Jadi orang Minang itu beruntung. Walinya bertanggung jawab, mamanya bertanggung jawab. Dua-dua dapat. Adat basan di syarak basan di kitab. Di 2 kalian dapat perhatian orang Minang. Pada Nabiullahi waliyaha, dipanggillah walinya. Faqala, kata Nabi, ahsin ilaiha, jaga rawat anak kemanakan kalian.
Fa idza wada'at, kalau dia nanti melahirkan anak, fatini biha, bawa dia ke sini. Kenapa Nabi tak mau melempar batu dia sampai mati? Pertanyaan mid semester nih. Kenapa tak langsung aja kata Nabi? Gali tanah, tanam badannya sekerat setengah. Digali tanah, tanam sampai sepinggang, lempar batu sampai batu. Kenapa ditanam? Kalau tak tanam lari. Kalau tak ditanam setengah, lempar 2 kali lempar lari. Itu maka ditanam badan. Kenapa Nabi tak menyuruh orang sahabat? Tak lempar, gali tanah, lempar. Tak. Suruh melahirkan, karena dalam perutnya, maaf cakap, ada anak. Anak ini berdosa apa tidak? Tak ada anak zina. Anak ini suci. Anak ini bersih. Biarkan anak ini dulu lahir. Maka kata Nabi, fa idza wada'at, kalau anaknya lahir, bawa dia kemari. Fa fa'ala, lalu walinya pun melakukan. Fa'ara biha nabi, fa'amara biha nabiullah, Nabi pun memerintahkan. Fasyuddat 'alaiha thiyabuha, diikat dia dengan kainnya. Summa amara biha, lalu diperintahkan Nabi farujimat, maka dia pun dirajam. Dirajam artinya dilempar batu sampai mati. Rajam, asal kata rajam itulah rajim, perbuatannya rajam. Yang kena lempar itu rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Makanya kalau terjemahan Malaysia, aku berlindung kepada Allah dari setan yang dirajam. Tengok terjemahan Malaysia. Sampai ke Indonesia, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dari mana pula rajim jadi terkutuk? Tak tahu kita tak siapa menerjemah. Rajam itu jadi lempar batu sampai mati. Azab yang paling menyakitkan. Kalau suntik mati enak, sekali suntik mati. Kalau tembak enak, sekali tembak mati. Kalau lempar itu mati pelan-pelan. Kumpul semua orang, lempar pakai batu. Sampai mati. Farujimat, dia pun dirajam. Tsumma shalla 'alaiha, kemudian disolatkan. Solat apa? Solat jenazah lah. Solat apa lagi? Mati ya, lempar batu sampai mati. Jadi kalau ditanya, pernahkah hukum itu dilaksanakan zaman Nabi? Asy-syaikhatu, perempuan yang berzina, wasyaikhu, laki-laki yang berzina, idza zanaya, kalau berzina, farjumuhumul batta, rajamlah pakai batu sampai mati. Selesai pengajian, tanya sama jamaah, Ustaz, boleh kami nanya? Boleh. Itu yang Ustaz sampaikan tadi itu pernah tak terlaksana di zaman Nabi? Pokoknya tak perlu ditanya-tanya. Pokoknya dia tak tahu. Pernah terlaksana di zaman Nabi. Pernah itu dulu kami kaji dalam Riyadhus Shalihin sama Ustaz Somad di masjid. Tidak boleh. Jami' Baitur Rahman. Faqala lahu Umar. Umar berkata, Umar siapa? Umar bin Khattab. Tusalli 'alaiha ya Rasulullah? Engkau melaksanakan sholat jenazah perempuan ini? Waqad zanat. Dia kan sudah berzina. Zina itu kan dosa besar. Kenapa kau sholatkan dia? Nabi menyolatkan jenazahnya. Apa kata Nabi? Laqad tabat taubatan. Dia sudah bertaubat. Makanya hadis ini dimasukkan dalam bab taubat dalam kitab ya. Dia sudah bertaubat kata Nabi. Macam mana taubatnya itu? Lau qusimat baina sab'ina min ahlil Madinah lawasi'athum. Sebesar apa taubat perempuan ini? Seandainya dikumpulkan 70 orang Madinah, 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
70. Seandainya taubatnya ini dibagikan kepada 70 orang ahli Madinah, lawasi'athum, lebih besar lagi taubat dia daripada kalian. Ini menunjukkan bahwa sahabat Nabi itu rasional. Jadi kalau ada ustadz sekarang ditanya, Ustadz, boleh saya tanya? Jangan tanya-tanya, banyak tanya masuk neraka, Bani Israel. Umar itu rasional. Umar itu ya Rasulullah, dia kan udah berzina, kenapa kau sholatkan dia? Kata Nabi, laqad tabat. Dia sudah taubat. Tahu kalian sebesar apa taubat dia? Dikumpulkan 70 orang Madinah. 70 orang Madinah tak sama dengan 70 orang Limbang Panjang. Dibagikan taubatnya itu lebih besar lagi taubat dia daripada kalian. Wahal wajadta afdal min anjadat binafsiha lillah. Adakah orang yang lebih utama daripada dia yang sudah menyerahkan dirinya kepada Allah? Umar diam. Karena memang itu bukan pertanyaan yang untuk dijawab. Nabi sedang ingin takriri, namanya istifham takriri. Adakah orang yang lebih mulia daripada dia yang sudah menyerahkan dirinya kepada Allah? Berdasarkan hadis inilah sebagian ulama berpendapat kalau sudah kena hukum hudud di dunia maka tak kena lagi dia. Tapi keputusan itu balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengaku di hadapan Nabi ingin supaya dihukum di dunia lepas, di akhirat nanti dia sudah dapat. Mudah-mudahan kita anak cucu diselamatkan Allah dari dosa. Begitulah sahabat zaman dulu. Zaman sekarang malah begitu bangganya pula orang buat podcast zina. Isinya cerita tentang zina aja. Oh, berarti Ustaz nonton juga. Dikirim orang linknya, ngobrol antar artis. Kalau boleh tahu zina pertama kali kapan? Pacarnya yang keberapa? Dengan bangga. Padahal itu kan bisa dikat Menkominfo kan. Karena tidak layak, karena tidak layak secara etik. Walaupun tidak Islam, saya yakin saudara-saudara kita yang tidak Islam itu, dia kan punya anak, dia kan punya istri, dia tidak senang anak istrinya berzina. Walaupun tidak Islam. Secara etik ketimuran. Kenapa orang-orang yang buat ini bisa? Tapi kalau sekali aja video Habib Rizik kita masukkan, langsung mati. Tapi yang begitu bisa merajalela. Tak bisa kita di TV, tak bisa di medsos, ngaji. Rawahu Muslimun. Berarti hadis ini ada dalam kitab Sahih. Kalau ada orang berceramah, lalu dibilangnya, ada seorang perempuan dari Juhaina mengaku berzina di hadapan Nabi. Nabi memanggil walinya. Kata Nabi, lahirkan dulu anaknya. Setelah anaknya lahir dibawa kemari. Lalu kemudian dia dilempar dengan batu dan meninggal. Nabi menyolatkannya karena dia sudah bertaubat. Seandainya taubatnya itu dibagikan kepada 70 orang Madinah, lebih besar lagi taubatnya. Hadis ini ada dalam Riyadhus Shalihin. Kira-kira cakap dia itu betul tak? Betul, tapi kurang tepat. Karena kalau menyebutkan hadis, sebut di kitab induk. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Disebutkan Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Itu namanya kitab induk. Itu disebut dengan referensi primer. Kitab induk. Yang ini sekunder. Kitab kedua. Riyadhus Shalihin, Al-Azkar, Bulughul Maram, dan lain-lain itu. Tapi lumayan lah, kalau ada yang nyebut kebetulan dia lupa entah di kitab apa. Tapi dia ingat pengajian. Oh, pengajian tuh kayaknya pernah tuh di Jalan Kamboja. Ya, Riyadhus Shalihin, nah, jadilah. Daripada, di mana kau dengar? Di mana? Pokoknya pernah. Tak ada yang lebih parah lagi. Tak pernah aku dengar sama sekali.
Yang tak jelas mengganjal di pikiran nanti di akhir majelis kita bahas. Berikutnya hadis nomor 11 kalau buku ini. Kalau di PDF nomor berapa? Wa an ibni Abbas, dari Ibnu Abbas. Wa Anas bin Malik, dan dari Anas bin Malik. Dua sahabat Nabi meriwayatkan. Satu Abdullah bin Abbas, satu Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Allah meridhai keduanya. Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Kan dua orang Pak Ustaz. Kok di sini radhiyallahu anhum? Tiga orang sebetulnya di sini. Abdullah, ayahnya Abbas, dengan Anas bin Malik. Karena Abbas juga sahabat Nabi. Maka disebut radhiyallahu anhum. Mereka. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan min zahab." Seandainya manusia, Ustaz kenapa terjemahkan manusia? Di situ kan dijelas Bani Adam. Bani Adam itu maksudnya anak cucu keturunan Adam. Anak cucu keturunan Adam itu manusia. Ada antum nih yang tak keturunan Adam? Kalau ada berarti keturunan monyet. Seandainya manusia itu punya lembah, wadian lembah, ini gunung, namanya Gunung Semeru. Ini gunung lagi, namanya Gunung Merbabu. Merapi, Merbabu. Ini Gunung Merapi, ini Gunung Merbabu. Kebetulan kami tinggal di tengah. Nah, itulah yang terakhir sama Ustaz Salim, Ustaz Faizal. Nama pesantrennya pesantren Merapi Merbabu. Ini Merapi, ini Merbabu. Pesantren di tengah. Itu yang di tengah itu namanya wadi, lembah. Seandainya ada manusia punya lembah, kalau ditanya orang lembah itu apa? Kata dia. Ini gunung tengah. Seandainya manusia punya lembah min zahab, lembah terbuat dari emas, apakah dia akan mengatakan, alhamdulillah ya Allah, sudah ada lembah dari emas, cukup dan ini sudah. Manusia itu tidak pernah merasa cukup. Ahabba ayyakuna lahu wadiyani, dia berharap supaya ada lembah satu lagi. Antum sekarang kuliah pakai motor, yang ada di dalam pikiran antum, nanti kalau aku kerja pakai mobil. Setelah antum punya mobil, antum bilang Tuhan tidak adil. Kenapa? Kawan antum punya jet, private jet. Setelah antum punya jet, duduk santai, pesawat pribadi, tak perlu antri naik tiket pesawat, antum bilang Tuhan kurang adil. Karena kawan antum punya jet pribadi, istrinya punya juga. Itulah sifat manusia. Antum sekarang boleh percaya tidak, nanti kalau antum jadi orang kaya, duduk di jet pribadi, antum akan ingat cakap betul kata Ustaz. Ahabba ayyakuna lahu wadiyani, dia tetap minta, ya Allah kalau bisa satu lembah lagi lah ya Allah. Karena anakku belum, anak sudah dapat, cucuku belum, cucu belum dapat, cicitku belum. Sampai kapan? Walan yamla ajaufahu illa turab, sampai mulutnya disumbat turab. Apa turab? Turab tanah. Ardun tanah secara umum. Turab selalu diartikan debu. Sampai mulutnya disumbat tanah. Kapan mulutnya disumbat tanah? Mati di liang lahat. Setelah masuk ke liang lahat, mulut disumbat tanah, barulah dia kata inau. Cukup. Wa yatubullah ala man taba. Allah menerima taubat orang yang mau bertaubat. Makanya hadis ini dimasukkan dalam bab taubat. Apa hubungannya Pak Ustadz? Tadi kan ceritanya tentang tamak. Tamak tak merasa cukup, mau minta satu lembah lagi, satu lembah lagi, satu lembah lagi. Itu memang sifat manusia. Tapi kalau dia ingat mati dan dia kemudian bertaubat, diterima Allah kata taubatnya? Terima. Wa yatubullah ala man taba. Siapa yang bertaubat diterima Allah Subhanahu. Kata Ustaz Somad kemarin, ya manusia ini memang tak pernah cukup. Seandainya dia punya lembah satu dari emas,
Dia akan minta lagi, minta. Bukan kata Ustaz Somad. Itu dalam hadis yang dibacakan Ustaz Somad dalam Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi meriwayatkannya. Imam Nawawi dari mana? Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati atasnya. Muttafaqun alaih itu apa artinya Ustaz? Disepakati atasnya. Secara bahasa arti muttafaqun alaih disepakati atasnya. Kalau istilah hadis apa maknanya? Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Kualitas hadis yang paling tinggi level awal VVIP muttafaqun alaih. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Muttafaqun alaih. Di bawah itu ada dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim. Di bawah itu ada dalam Sahih Muslim, tak ada dalam Sahih Bukhari. Yang paling tinggi ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih. Antum setelah mengaji, antum buat video pendek, vlog. Kalau ada tiang, antum ngomong di tiang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kita tidak akan pernah puas. Seandainya ada gunung di tengah lembah, dan lembah ini emas semua isinya, kita tidak akan pernah cukup sampai mulut kita disumbat tanah. Tapi Allah menerima siapa saja yang bertobat. Ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Berkat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu ditonton. Oh, peci mere. Teruskan boleh pulang. Peminum khamar dengan bangganya buat podcast mabuk. Anda sudah mabuk pagi ini? Pezina dengan bangganya. Orang yang ngaji tidak menyebutkan. Maksudnya, kau tak buat podcast ngaji, kau tak buat vlog. Aku takut melihat. Kenapa tak mati aja kau sekalian? Orang pelaku dosa begitu bangganya buat dosa. Jadi antum harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan vlog kebaikan itu antum meninggalkan, sehingga ketika antum mati ditonton orang jadi amal jariah. Buatlah video-video pendek. Hadis yang ke-12 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maghrib sekarang jam berapa? 6:05. 6:09. Kita nanti sholat sunat isyraq 6:09. Kalau kertasnya banyak, kita lewatkan sedikit. Kertas-kertas pertanyaan tulis. Serahkan nanti. Hadis yang ke-12. Garis miring 24. Jadi beda kitab. Cara menghitungnya ini 12 ini 24. Dan Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sabda yadhakullah subhanahu wa ta'ala. Dhahika yadhaku artinya ketawa. Allah ketawa. Maka hadis ini termasuk hadis mutasyabihat. Jangan antum bayangkan Allah ketawa lalu mulutnya terbuka, giginya nampak. Setiap hadis mutasyabihat ulama terbagi dua. Yang pertama, tafwid diserahkan kepada Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa arti Allah tertawa? Tak usah bahas-bahas. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa arti ayat Allah di atas arsy? Jangan tanya-tanya, serahkan pada Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa arti yadullah, tangan Allah? Jangan bahas-bahas. Serahkan pada Allah. Wallahu a'lam. Lama-lama tunjuk orang. Itu Ustaz apa itu? Ustaz wallahu a'lam. Ustaz yang begini namanya dia pakai mazhab tafwid. Tafwid artinya serahkan pada Allah. Yang kedua takwil. Ditakwil. Imam Bukhari mentakwil. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Dalam Sahih Bukhari tengok. Semua yang di atas dunia ini binasa kecuali wajahnya. Imam Bukhari mentakwil. Kata Imam Bukhari makna wajahnya di situ adalah
kecuali kekuasaannya. Wajah ditakwilkan jadi kuasa. Nah, ketawa itu takwilnya apa? Ketawa itu artinya Allah ridho, Allah senang. Tadi waktu aku bawakan berita bahwa anak UIN sudah buat pengajian sesuai dengan saran Ustadz, ada Jalalain, ada Jalalaul Afham, Aqidatul Awam, ada Ihya Ulumuddin, Mau'izatul Mu'minin, Ihya Ulumuddin. Tengok Ustadz ketawa. Sesungguhnya yang mau dia sampaikan, Ustadz senang. Begitu juga makna hadis ini, Allah senang. Yang nanti artikan Allah tertawa. Allah senang. Ila rajulaini, melihat ada dua orang laki-laki. Yaqtulu ahaduhumal akhar. Si A membunuh si B membunuh si A. Yadkhulanil jannah. Dia masuk ke dalam surga. Yuqatilu hadza fi sabilillah wa yuqtal. Yang ini berjuang, berperang di jalan Allah, lalu kemudian dia terbunuh, mati. Summa yatubullah 'alal qatil, dan yang membunuh itu bertaubat, taubatnya diterima Allah. Fayuslim, lalu dia masuk Islam. Fayus tashhad, dan dia juga mati syahid. Dua orang laki-laki. Yang dibunuh mati syahid, yang membunuh bertaubat, lalu kemudian masuk Islam, dan kemudian dia ikut perang jihad, dan kemudian dia juga mati syahid. Maka Allah senang melihat kedua orang ini. Intinya jangan putus asa walaupun sudah membunuh. Muttafaqun alaih. Allah. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Habis bab yang kedua. Sekarang masuk bab yang ketiga, babus sabri. Bab sabar. Sabar itu nama tanaman. Tanaman sabar. Nama sabar itu nama tanaman. Nabatatus sabar. Ada tanaman namanya sabar. Tahu antum tanaman sabar? Sabar itu rasanya pahit. Ini saya tunjukkan sabar ya. Kalau naik kereta api kita dari Casablanca, nanti antum jalan-jalan ke Casablanca, ibu kota Maroko, mengunjungi tempat saya kuliah di Rabat. Nanti di pinggir-pinggir rel itu banyak tumbuh dia pahit. Namanya tanaman sabar. Rasanya pahit. Nah, itu deh. Tulis di nabatatus sabar. Apa nih? Kaktus. Jangankan untuk mencicipi airnya, antum ambil kaktus tuh, dipulang dari sini ambil kaktus, antum peras, masukkan airnya, kasih orang minum. Jadi minum kok pahit kali? Itu sabar. Antum buat vlog. Hai guys, pagi ini kita akan menikmati air sabar. Minum kaktus. Inilah arti sabar. Sabar artinya tanaman kaktus. Kenapa sabar itu disebut sabar? Karena pahit. Sabar itu pahit. Kalau manis Pak Ustaz, sirup. Belum lagi dikupas, baru mau metiknya aja udah mesti sabar. Kenapa? Kena duri. Memandangnya aja mesti sabar. Beda sama memandang bunga mawar melati. Tanya orang apa itu sabar? Sabar adalah kaktus. Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang percaya, orang yang beriman, isbiru, sabarlah, wasabiru,
sabarkan orang lain. Warabitu, bersiap-siaplah menghadapi musuh di perbatasan. Ini Makkah, ini Madinah. Orang beriman yang di Madinah sama Nabi disuruh Allah bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, isbiru, bersabarlah kalian. Wasabiru, sabarkan saudara kalian yang masih di Makkah. Itu maknanya sabiru. Dia di Makkah, belum ikut hijrah, tapi hatinya sebetulnya sudah Islam. Maka beri mereka kesabaran. Warabitu, bersiap-siaplah di perbatasan. Jadi kita hidupnya juga begitu. Kawan antum sudah hijrah. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Hai yang sudah hijrah, sabarlah. Wasabiru. Ada yang satu lagi mau hijrah tapi masih ragu-ragu. Sabarkan dia. Sabarkan dulu dirimu, baru bisa menyabarkan orang lain. Setelah itu warabitu, bersiap-siaplah. Kita sekarang kan tidak perang Pak Ustaz. Saya bilang kita sekarang tak perang. Perang kita sekarang brain wash. Wash, cuci. Brain, otak. Brain wash, cuci otak. Perang kita sekarang perang lebih mengerikan dari Belanda. Kalau Belanda dulu nampak berdarah-darah. Sekarang tak berdarah. Mukanya tak berdarah, tapi otaknya berdarah. Bapak belum? Itu tadi ayatnya surat Ali Imran ayat 200. Sekarang berikutnya. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawf. Kami pasti akan menguji kamu. Minal khawf, takut. Yang sekolah takut tak naik kelas, takut tak lulus. Yang udah kuliah takut tak dapat judul skripsi. Yang udah dapat judul takut tak lulus sidang. Yang udah sidang takut tak kerja. Yang udah kerja takut tak cukup untuk modal berbini. Yang udah berbini takut tak punya anak. Yang udah punya anak takut tak dapat anak perempuan. Yang anak perempuan takut tak dapat anak laki-laki. Manusia ini terus dalam keadaan takut. Walju, lapar. Kita ini sekarang sedang lapar semua karena belum sarapan. Kenapa orang korupsi? Takut lapar. Masa gara-gara takut lapar orang korupsi ya? Yang dipikirkannya 70 keturunan bawah. Takut anak cucu cicit tak makan korupsi, makan haram. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, bangkrut, miskin, susah, melarat. Wal ampus, mati. Wasamarat, paceklik, kekurangan buah-buahan, kering kerontang, hujan tak turun. Wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira pada orang yang sabar. Itu ayat Al-Baqarah 155. Ayat surat ketiga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah memberikan balasan full, penuh kepada orang yang sabar. Hidup ini dua. Kalau sesuai yang antum inginkan dengan yang dikasih Allah, syukur. Kalau tak sesuai yang antum inginkan yang dengan diberikan Allah, sabar. Misalnya saya inginnya teh manis, tiba-tiba yang datang air putih, berarti saya sabar. Ngasih contoh itu tak usah jauh-jauh. Misalnya nanti antum berceramah, jangan ngasih contoh. Allah itu kalau ngasih contoh yang dekat-dekat. Apala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tengoklah onta bagaimana diciptakan. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Bagaimana langit dinaikkan. Jadi ngasih contoh tak usah jauh-jauh. Ustaz kasih saya contoh dengan keinginan kita sesuai dengan keinginan Allah. Wah, contohnya dekat-dekat aja. Saya maunya kopi susu. Tiba-tiba datang kopi susu. Berarti Allah ingin saya syukur. Tiba-tiba datang air putih. Berarti Allah ingin saya sabar. Ustaz menyindir. Jangan kasih Ustaz air manis.
kasih Ustadz air putih. Siapapun Ustadznya sini jangan kasih air manis. Karena penyakit Ustadz diabetes. Ustadz banyak duduk, kurang olahraga, sakit pinggang. Yang kedua, leher. Pita suaranya panas. Yang kasih air manis rusak. Tua tak bisa bercakap. Paling sehat kasih air putih. Kalau nanti ada Ustadz yang marah, kenapa tak ada kopi? Kenapa tak manis? Itu syarat dari Ustadz Somad. Itu tadi hanya sekedar kasih contoh. 3 cara kita berinteraksi dengan Allah. Sesuai yang kita inginkan dikasihnya, syukur. Tak sesuai kita dikasihnya, sabar, husnuzon. Antum inginnya berdoa nikah minta sama si siapa nama calon antum? Ngatiem. Ternyata dikasih Allah ngatini. Antum mesti bersabar dan antum husnuzon. Menurut ilmu Allah, ngatini ini yang lebih baik. Mohon maaf Ibu Ngatiem. Itu tadi surat Az-Zumar ayat 10. Berikutnya yang kelima, berikutnya ayat surat Asy-Syura ayat 43. Walaman sabara wa ghafara. Siapa yang sabar dan mau memaafkan, inna dzalika la min azmil umur. Itulah perkara yang paling kuat. Berikutnya ayat Al-Baqarah 153. Ista'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as. Allah bersama ayat sabar. Ayat terakhir. Surat Muhammad ayat 31. Wala nabluwannakum, kami pasti menguji kamu. Untuk apa Allah menguji kita Pak Ustaz? Hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin. Sampai nampak mana yang mujahid, mana yang sabar. Allah tuh tahu tak kita ini sabar atau tak sabar? Kalau antum bilang Allah tak tahu, berarti Allah jahil, rusak akidah. Kalau Allah tahu, kenapa kita diujinya? Tapi dia tahu. Dia mau ngasih tahu kita. Bukan Allah tak tahu. Ketika kita diujinya, kita tak lulus, tahulah kita bahwa kita tak layak masuk surga. Seolah-olah Allah ingin nyatakan, nah, kau udah tahu kan bahwa kau tak cocok di sini kan? Kau cocoknya di neraka jahanam kan? Bukan Allah tak tahu. Wal ayat bil amri bis sabri. Ayat-ayat perintah tentang sabar, wa bayani fadlihi. Penjelasan tentang keutamaan sabar, kasiratun. Apa itu kasiratun? Banyak, wakil tenang. Ma'rufatun, semua orang tahu. Jadi metode Imam Nawawi menulis kitab ini, pertama bab, kedua ayat, ketiga bab ayat. Jadi sekarang kita masuk bab yang ketiga, namanya bab sabar. Ayat-ayatnya sudah, hadisnya insya Allah Rabu depan di masjid Muwahhidul Ummah Rabu depan. Itulah kaji kita pada subuh.